Selamat datang di kelas pembelajaran interaktif online. Perkenalkan, nama saya Sandi. Di sini kita akan berdiskusi tentang pemberian umpan balik pada mahasiswa kedokteran. Bill Gates pernah berkata, kita semua membutuhkan orang-orang yang mau memberikan masukan kepada kita. Begitulah cara kita untuk berkembang. Tujuan pembelajaran dari pemberian umpan balik ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan 1. Definisi umpan balik, 2. Pentingnya umpan balik untuk pembelajaran, 3. Prinsip-prinsip umpan balik yang efektif, 4. Model umpan balik. Definisi dari umpan balik adalah suatu proses dua arah di mana informasi spesifik dipertukarkan mengenai perbandingan antara kinerja mahasiswa yang diamati dengan suatu standar yang diberikan oleh staf pengajar dengan maksud untuk mendorong mahasiswa meningkatkan kinerja mereka. Mengapa umpan balik itu penting? Pertama, umpan balik membantu mendorong upaya refleksi diri mengenai proses pembelajaran atau kinerja yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Kedua, umpan balik membantu mengidentifikasi kesenjangan dalam pembelajaran atau kinerja mahasiswa. Ketiga, umpan balik meningkatkan perkembangan pada mahasiswa dan staf pengajar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Keempat, umpan balik membantu memperkuat kinerja yang baik dan mengurangi kinerja tidak baik supaya tidak terjadi berulang-ulang. Berikut adalah jenis dari umpan balik. 1. Motivasi. Umpan balik ditujukan untuk membuat pembelajar merasa senang. 2. Evaluatif. Umpan balik ditujukan untuk mengukur prestasi mahasiswa dalam bentuk nilai atau angka. 3. Deskriptif. Umpan balik ditujukan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dengan memberitahu mahasiswa tentang kinerja mereka berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan membuat rencana aktif untuk pembelajaran ke depan. Selanjutnya kita masuk pada aktivitas kelompok. Semua mahasiswa dibagi ke dalam 4 kelompok. Setiap kelompok diberikan satu topik pembahasan untuk dapat didiskusikan dan dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Umpan balik mempunyai prinsip yang perlu kita ketahui yang terdiri dari 1. Diskusikan tujuan dan sasaran dari pemberian umpan balik. 2. Menciptakan lingkungan belajar yang saling menghargai. 3. Umpan balik diberikan berdasarkan pada observasi langsung. 4. Berikan umpan balik secara rutin dan tepat waktu. 5. Mulailah sesi dengan refleksi diri mahasiswa. 6. Perkuat dan perbaiki perilaku yang diamati. 7. Menggunakan bahasa yang spesifik dan netral yang fokus pada kinerja mahasiswa. 8. Konfirmasikan pemahaman mahasiswa saat menerima umpan balik. 9. Akhiri dengan rencana tindak lanjut. 10. Renungkan keterampilan umpan balik Anda. 11. Menciptakan peluang pengembangan staf. 12. Jadikan umpan balik sebagai bagian dari budaya institusi. Sandwich feedback merupakan salah satu model dari pemberian umpan balik konstruktif. Model umpan balik ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan atas, lapisan isi, dan lapisan bawah, sama seperti bentuk roti lapis. Lapisan atas merupakan bentuk umpan balik positif. Saya akan berikan contoh supaya lebih mudah memahaminya. Sebelumnya saya ucapkan selamat telah berhasil menyelesaikan kegiatan OSCE ini. Secara umum sudah sangat baik dan setiap langkah pengerjaan telah dilakukan sesuai urutan dan prosedur pengerjaan. Terutama tidak lupa untuk melakukan informed consent di awal pemeriksaan. Lapisan kedua adalah lapisan isi yang merupakan bentuk dari umpan balik negatif. Saya akan memberikan contoh supaya lebih mudah memahaminya. Saya izin menyampaikan masukan yang mungkin bermanfaat dan dapat memperbaiki keterampilan yang Anda telah lakukan lebih baik lagi. Perlunya pengaturan waktu dalam melakukan seluruh kegiatan supaya pada bagian pemeriksaan fisik tidak terburu-buru karena waktu banyak terpakai saat anamnesis. Ingat, saat ini Anda sedang diuji, jangan sampai terbawa suasana untuk berbicara terlalu lama dengan pasien. Dan lapisan ketiga adalah lapisan bawah yang merupakan bentuk umpan balik positif dan dapat digunakan sebagai penutup dari pemberian umpan balik yang diberikan. Selanjutnya adalah Pendleton Rules. Metode umpan balik yang terdiri dari 4 tahapan. Tahap pertama terkait aspek positif, di mana mahasiswa menceritakan apa saja yang sudah berjalan dengan baik dalam pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian pendidik akan memberikan masukan untuk melengkapi aspek tersebut supaya dapat menjadi lebih baik lagi dan dapat dipertahankan. Tahap kedua merupakan area pengembangan. Konsep tahap ini sama, yaitu mahasiswa menceritakan dan pendidik akan membantu dengan memberi masukan dan melengkapi kekurangan mereka dengan cara berdiskusi. Selanjutnya ada tahap perencanaan aksi dari umpan balik dan refleksi yang dilakukan, dan terakhir merangkum diskusi yang dilakukan agar menjadi utuh, spesifik, dan mudah dipahami. Selanjutnya terdapat model umpan balik generik.
Model ini mempunyai tahapan seperti sebuah siklus yang terus berjalan. Mulai dari things done well, things to continue, things to be stopped, dan kembali things to be started. Bila semua proses ini dilakukan dengan baik, maka akan menghasilkan hasil umpan balik seperti yang kita harapkan. Jangan lupa untuk dapat mengukur batasan dari umpan balik yang kita berikan. Supaya tidak menimbulkan kebingungan, rasa tertekan, dan resistensi pada mahasiswa. Karena sesuatu yang berlebihan atau di luar kesanggupan akan lebih banyak menimbulkan dampak negatif dan menghambat tujuan positif dari pemberian umpan balik konstruktif. Kemudian mari kita berefleksi. Pikirkanlah dan renungkanlah. Seperti apa mahasiswa Anda? Kapan dan bagaimana Anda akan memperkenalkan budaya umpan balik konstruktif kepada mahasiswa? Pada situasi seperti apa Anda akan memberikan umpan balik? Kapan dan seberapa sering Anda memberikan umpan balik kepada mahasiswa? Bagaimana Anda menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung kegiatan pemberian umpan balik konstruktif? Apa langkah-langkah yang dapat Anda terapkan untuk merencanakan pemberian umpan balik secara efektif? Sekarang kita sudah berada di akhir sesi pembelajaran. Berikut adalah rangkuman dari umpan balik pada mahasiswa kedokteran. Umpan balik adalah landasan dalam pembelajaran dan pengajaran kompetensi klinis. Umpan balik harus spesifik, tepat waktu, dan ditujukan pada langkah selanjutnya guna meningkatkan pembelajaran dan kinerja yang lebih baik. Melibatkan mahasiswa dan menggunakan pendekatan terstruktur dalam memberikan umpan balik akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Semoga materi umpan balik ini dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan di institusi masing-masing. Sampai berjumpa pada sesi selanjutnya. Terima kasih.